warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Dzulhijjah min afdalis suhuri wal a'wam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yuk kita bareng baca sholawat busra. Insyaallah sekarang sudah hafal. Saya nih karena udah 3 minggu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil basra salatan tubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masaikhina wa muallimina wa talabatina wa talabatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil basra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaikina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Sekali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil basra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadratil mukarramah, para asatidzah, para hajjah, para ibu, para santriat yang saya cintai dan Allah muliakan. Syukur alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini menurut orang Sunda bulan Hapit, bulan Kapit, bulan Kajepit. Kusabab eta bulan Dzulhijjah dikarenakan bulan Hapit, bulan Kapit cek urang Jawa, bulan Kajepit cek urang Sunda. Jadi Kajepit hese rizki, hese milih, hese kamaman, hese duit lah pada kan serba hese. Kunaon bangga jadi serba hese?
sabab kurang ke Allah sujud nganggap bulan Hapit bulan Hes. Jadi kadang-kadang orang Sunda mah anti ngawinkeun anakna di bulan kewe nungguan ke bulan haji. Sangaja kita bari anak teh geus ader-aderan kitu nya hayang kawin komuk lamun janda hayang kawin kawas mobil jadi jurusan Sukabumi ugal-ugalan terus pinggir jalan oge. Ya gitu teuing sih. Artinya bisa bulan Hapit tak mungkin we ditungguan beres bulan Hapit. Terus teu jajaran orang sekawin ke bulan Hapit terus teu. Mungkin nungguan bulan haji. Padahal mah Rasulullah SAW putri-putrina dengan seueur anu ditikahkeun di bulan Hapit. Eta bulan Hapit. Kadua geus dilarang bulan-bulan Safar. Safar ngawinkeun. Kunaon bulan Safar? Terang ngawinkeun ngajar teh sok seueur geuningan nyatana musibah. Padahal mah baginda Rasulullah SAW nikah sareng Ummina Khadijah Kubro di bulan Safar. Oh, ulah sabareng sangka ka Allah mah innallaha inda zanni abdi bi. Sesungguhnya Allah itu bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Kalau kita bersangka baik kepada Allah di seluruh 12 bulan 24 jam 7 hari 1 minggu, kalau kita seluruh waktu kita berbuat baik berbaik sangka kepada Allah, maka semuanya akan Allah jadikan baik. Karena kita sih berburuk sangka bulan Hapit heseris karasa tayana mas. Abdi isuk-isuk pas kuliah subuh pulang jam 6:30. Di perjalanan ada yang nelfon, Buya bisa nolong saya enggak? Enggak sih. Saya kaget karena itu orang mobilnya ada 3, uangnya banyak. Saya juga sering ya minjam gitu. Tadi di Bali dia nyampe saya merasa mimpi. Ya Allah, ya memang begitulah dunia seperti itu. Masya Allah luar biasa kan ya punya, Masya Allah. Makanya ya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ending anaknya hayang kawin bulan dia kawin kan kok disiredah man, manten kajin ulama budak geuningan hayang kawin rumah ditahan engke wae beresna geuningan bulan Zulhijjah, bulan Hapit, datang bulan haji, malah dieserkeun di bulan haji hayang hendak pas lebaran. Malah lamun perubahan dina poe kasrek sabab menang sumbangan daging kurban. Gelo eta mah erek hajat make daging kurban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aya teh kayak gitu aduh. Aya teh kiai hajatan di bulan kasrek kan, di hari kasrek innalillahi. Pakai kenapa? Banyak daging kurban. Dari bagian enggak sama juga buat hajat juga jadi bagian juga cenah. Ya beda itu mah dibagian bagian kondangan. Lu gimana sih? Ada gak ceritain dianya? Pokoknya ada. Sebatas ibu ada aja. Di dunia ini ada yang seperti itu. Tapi gak diceritain orangnya. Pokoknya mah ada seperti itu. Ibu percaya? Gak usah lah. Gak usah percaya. Tapi yang saya ceritakan ya ada gitu. Ibu gak diwajibkan percaya. Gak usah percaya lah. Tapi yang saya ceritakan nyata gitu. Tapi ibu gak usah maksa harus percaya. Silakan percaya, enggak percaya juga enggak apa-apa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Zulqa'dah, bulan Hapit ini bulan mulai umat Islam di seluruh pelosok dunia mulai berangkat ke Mekah. Maka ini disebutkan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, artinya bulan suci. Di bulan ini dulu orang Arab haram untuk perang di bulan ini. Maka minha arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, Salasul Mutawaliyah yang 3 barusan, dan Rajab Mudhar, baina Jumadil wa Sya'ban. Yang akhir bulan Rajab bisa antara Jumadil akhir dan bulan
Sya'ban. Ini 4 bulan ini dimuliakan karena orang Arab tidak pernah perang di bulan ini. Agungkan bulan ini dengan cara memperbanyak, tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, bacaan Quran kita, salawat kita. Yang kemarin kita bulan Ramadan, puasa Ramadan, setiap malamnya sholat tarawih 23 rakaat. Sekarang ibu masih 23 rakaat. Kalau sekarang nggak ada tarawih, iya ganti tarawihnya dengan sholat tahajud 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat, tambah tasbihnya 4 rakaat, tambah sholat hajatnya 4 rakaat, tambah sholat taubatnya 4 rakaat, ditambah sholat sunat mutlaknya 500 rakaat. Bukan ketawa kalau dikasih yang 500 mah, bukannya ditulisnya. Emang ada sejarahnya perempuan yang ibadahnya sampai 500 rakaat? Ada perempuan juga. Kalau dulu Umar bin Khattab 1000 rakaat, Zainab Hasan Husain 1000 rakaat. Ada seorang perempuan yang namanya Rabi'ah Adawiyah, setiap malamnya sholat sunat mutlaknya 500 rakaat. Baik, bagaimana dengan ibu? Berapa ibu? Bu, berapa bu? Tadi malam tahajudnya 2. Dasar betul. Sholat tahajud satu sholat yang tidak ada batasnya. Silakan mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, mau 10, mau 12, mau 14, mau 16, mau 18, mau 100, 200, 300 mangga diniatkan dengan sholat tahajud. Kadang-kadang kalau ibu-ibu dengan sholat tahajud, ibu-ibu suka bingung. Saya suka ngobrol sampai jam 1, jam 2 boleh, tahajud boleh. Ibu kadang-kadang kalau bergadang dengan HP ibu, karena suami nggak pulang ya bu ya, suami nggak pulang, akhirnya ibu bergadang sama HP. Dengan suaminya teleponnya mustahil. Ibu-ibu nggak punya telepon sama suaminya, enggak. Pasti kalau nggak dengan tiktokan tuh ibu-ibu, apalagi tuh dengan selingkuhan. Yo pasti kan, pasti kan. Satu ini, ibu-ibu sampai jam 1, jam 2 belum tidur, boleh ibu sholat tahajud. Ada ibu-ibu jam habis sholat isya tidur, bangun jam 9. Jam 9 udah bangun lagi karena mungkin ada sesuatu yang harus bangun, boleh ibu sholat tahajud karena habis tidur. Kok tadi kan jam 1, jam 2 belum tidur, waktu sholat tahajud. Paham ya bu? Paham ya bu? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu waktu sholat tahajud. Walaupun kita belum tidur, boleh sholat sunat dengan yang tahajud. Tapi kalau memang tidur jam isya, bangun jam 9, bangun jam 10 karena udah tidur, boleh niat sholat tahajud. Seperti ibu boleh sholat witir di waktu maghrib. Emang boleh? Boleh. Gimana? Karena kita lagi musafir, habis sholat jamaah takdim, isyaknya ditarik di waktu maghrib. Jadi habis sholat maghrib, sholat isya, dan sholat isya walaupun masih waktu maghrib, boleh ibu sholat witir. Karena sholat witir itu dilaksanakan bukan di waktu isya, tapi dilaksanakan sesudah sholat isya. Awas, walaupun kita jam 1, jam 2 belum sholat isya, nggak boleh witir. Makanya kalau orang pas isyanya gagal, isyanya batal, kita sudah witir lagi. Karena kita harus sholat isya, aduh sholat isyanya gagal karena wudhunya nggak benar, mungkin apalah kan. Yang memang sholat isya kita batal, dengan batalnya isya, witirnya juga harus. Karena ada witir itu sesudah sholat isya, bukan di waktu isya. Paham ya bu? Kadang-kadang orang ribut, saya tarawih cuma 8 rakaat, bagus gak bagus? Daripada orang yang nggak ikut tarawih, betul gak bu? Betul gak? Orang yang 8 rakaat sholat tarawih bagus gak? Bagus. Daripada orang yang nggak ikut tarawih, itu bahasanya. Karena sholat tarawih itu bu, salah satu sholat yang memang di
dianjurkan adanya yang 20 rakaat itu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di zaman Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat, cuma beda 8 rakaatnya Nabi. Nih perhatikan, 8 rakaatnya Nabi cuma 3 malam sampai kakinya Nabi bengkak. Kenapa? Karena 1 rakaatnya 2 juz, 2 rakaat 4 juz, 8 rakaat. Amin. Atas bengkak. Ibu 8 rakaat kuliah beres 8 menit. Mau kemana sih? Bagaimana kalau kita sholat tarawih cuma 2 rakaat? Boleh. Karena sedikit-dikitnya sholat tarawih itu 2 rakaat. Banyak-banyaknya sholat tarawih itu sudah sepakat qadim tafaqah ittifaq. Ana mazhabul arba'ah, sesungguhnya mazhabul arba'ah Imam Hanafi yang lahir tahun 80, Imam Maliki yang lahir tahun 90, Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 160. Ini ittifaq anna salat tarawih isruna rakaat. Sesungguhnya salat tarawih 20 rakaat taklid kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita cuma 2 rakaat nyatut salat tarawih, 2 rakaat aja sholli salat tarawih rakaat hari Imam Muhammad Allah. Amin. Assalamualaikum balik tenang. Jadi mana balik. Jangan sekarang 2 rakaat kajian sekiai oke menang 2 rakaat oke terus ya. Kayak sekarang main balik 10.000 batu menang 1 juta pilih mana? Ari duit hayang loba, salat hayang nyokot anu saeur. Ini kan loba yang sate. Kunaon salat yang 8 rakaat atuh. Neuter. Mani ke 8 rakaat, punten kamu 8 rakaat punten di si aya punten. Tok kasinggung tong mikir. Kok sok kasinggung aja di jelema gimana? Beunang ilmu kok sok kasinggung mikir buka kitab ngatanyakeun bener ka guru. Dan guru teh ngomong kieu teh lain berdasarkan di sana, lain berdasarkan nafsuna, tapi berdasarkan ilmu. Nah, udah 8 rakaat galina Kangjeng Rasulullah SAW sampai bengkak kakina karena semalaman salat 8 rakaat dengan menghatamkan Al-Quran. Al-Quran 8 rakaat kuliah si etama heueuh kitu nya ya. Masya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan ibadah orang sadayana orang asup surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu ibadah hayang naon ibu? Tingkatan orang mabuk ibadah ke arah hayang surga sieun kunara alus. Tapi tingkatan ulun mah jelema ibadah ke hayang surga geus teu sieun kunaraka istuning semuanya yang dia lakukan hanya cari satu ridho Allah. Urang mah masih kene hayang ketika salat hayang ka surga, ninggalkeun maksiat geuningan nyatana kusabab urang ninggal maksiat teh geuningan bakal asup ka neraka. Ta urang mah sakitu geus lumayan alhamdulillah iman urang mah karang nepi ka dinya ge geus alhamdulillah. Daripada jelema teh geuningan salat embung surga embung aya teh kitu. Astagfirullahaladzim baru kitu teh jalma aya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 1 riwayat dina kitab Duratun Nasihin. Dina riwayat dina kitab Duratun Nasihin ayat 4 kelompok manusia, yang mana 4 kelompok manusia itu pengen satu sama lain saya yang paling dulu untuk masuk surga. Mana yang 4 kelompok itu? Satu adalah haji mabrur. Yang kelompok kedua mujahid, orang yang jihad di jalan Allah. Kelompok yang ketiga adalah orang kaya. Kelompok yang terakhir adalah para alim ulama. Ditolongkan di pintu surga. Kata si haji mabrur, saya duluan. Kata si mujahid, saya duluan bawa pasukan, karena masing-masing bawa pasukan haji mabrur yang dipimpin oleh si fulan. Saya dulu. Kata si mujahid, saya dulu.
kata si orang kaya, saya dulu. Kata si kaya, saya dulu. Akhirnya Allah Ta'ala berita kepada malaikat turun. Jibril turun, tanya. Yang 4 golongan itu pengen masuk surga, pengen duluan. Tanya, apa dasarnya? Ditanya, wahai pulang, maju terdakwa golongan haji mabrur. Ente masuk surga pengen duluan, apa dasarnya? Oh, malaikat Jibril, saya bisa melaksanakan haji mabrur, saya sampai nunggu 26 tahun. Saya daftar umur 50 tahun, 26 berarti 76 tahun. Saya sudah tua sampai saya mendapatkan gelar haji mabrur. Sawah saya juga dijual habis, malah rumah mertua juga buat jajan digadein sementara. Buat ceritain lah. Malah sampai saya mau berangkat ke Mekah itu ngejual kursi, ngejual tempat tidur, ngejual kulkas. Pokoknya udah biasa juga. Tadi nggak main apa dagang kursi, dagang kulkas, maksudnya gitu loh. Nah itu di imah deh, gawe. Itu memang ada tukang dagang mebel, tukang dagang kulkas. Saya mendapat haji mabrur. Kata malaikat, ente tahu pahala haji mabrur itu lesan jajah ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Dari siapa? Oh, dari kiai, dari ajengan, dari mama, dari ulama. Mana ulama? Ada di belakang. Tak ada ente. Ente punya ada, punya akhlak. Guru ente dulu tuh. Lalu saya mabrur belakang. Dari siapa? Dari ibu saja. Guru saja juga bisa belakang. Ibu belakang. Haji mabrur belakang mundur, lalu sama gurunya. Maju pasukan yang kedua. Siapa kamu? Saya mujahid, membela agama Allah, perang di Palestina, saya sampai terbunuh. Oh, kamu tahu pahalanya? Tahu bahwa pahalanya orang mujahid itu mati syahid, surga pahalanya. Kamu tahu dari siapa? Dari ustaznya, dari kiai, dari ajengan. Ada ustaznya, ada belakang. Tak ada. Itu punya ada. Iya. Tak mundur. Maju. Terdakwa yang ketiga, yaitu orang kaya. Baik, orang kaya. Kamu pengen masuk surga, dasar apa? Apa dasarnya? Oh, dasarnya saya punya harta, masih kaum saya yang bangun. Terus pesantren, musola, fakir miskin, bantu. Yatim setiap minggu saya membagikan harta buat yatim, piatu, fakir, miskin. Masya Allah. Kiai, kiai pas sampai kawin saya dibantu. Ente orang kaya. Dapat pak, tahu itu dari siapa? Dari kiai. Oh, tak ada, bener semuanya ada betul. Bener. Nggak jadi. Rombongan orang kaya belakang. Maju pertama yang terakhir, kiai maju, kiai. Ente punya apa ya? Gitulah, ngajar masyarakat yang tadinya tidak tahu rukun sholat jadi tahu, yang tadinya tidak tahu padu wudu jadi tahu, yang tadinya tidak tahu untuk mau masuk masjid apa yang harus dibaca, kaki mana yang harus dilangkahkan, saya ajarin dia jadi tahu semuanya. Masyarakat yang tadi jahil jadi alim, yang tadi jahiliyah jadi alimiyah. Oh iya. Ya udah, berarti semuanya ini yang tiga golongan tahu pahalanya dari ente. Sekarang ente dan rombongan ente masuk duluan surga. Rombongan kiai masuk surga. Nabi. Siapa yang mau masuk surga duluan? Kiai. Siapa bu? Kiai. Ustazah. Selangkah lagi mau masuk surga, coba selangkah lagi. Ente si kiai istighfar. Astagfirullahaladzim. Kata malaikat, kenapa lu istighfar? Ayo masuk. Kata malaikat, aduh, kayaknya saya nggak layak. Para kiai-kiai ini masuk surga. Kenapa ada lagi? Masih ada yang ingat? Ya saya ingat. Saya punya masjid, saya punya pesantren, saya punya musola. Malah saya setiap tahunnya diganti BHS. Sama siapa? Sama orang kaya. Kayaknya harus orang kaya duluan yang masuk surga. Jadi kiai nggak jadi bu masuk surga duluan. Siapa yang masuk surga duluan? Orang kaya. Ghaniyun hamid, orang kaya yang
Apa Bu? Ghaniyun hamid. Orang kaya yang kebanyakan orang kaya itu bukan ghaniyun hamid. Apa Bu? Jangan keras-keras. Ghaniyun zamid. Banyak orang kaya itu tidak terpuji, tercela. Dengan kekayaannya dia sombong, dengan kekayaannya dia enggak mau tengok-tengok kiri kanan belakang depan untuk melihat tetangganya yang miskin, yang kaya, enggak tahu pokoknya yang sakit, yang sehat, yang lapar, dia enggak tahu. Merasa dia kaya, dia merasa kaya, merasa hebat dengan hartanya, malah merasa hebat dengan jabatannya. Wow, apa sih yang hebat dari kita? Bu, kita lahir juga tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa. Kenapa kita sombong? Kita ini nutfah daripada air yang sangat menjijikan. Gak ada harganya Ibu. Bu, ada di sini Ibu yang mau beli air mani 1 ember, air mani presiden mau gak? Atau wakilnya ada kiai, wakilnya. Ini mah wakilnya ada kiai, cai maninya Ibu mau gak? Masya Allah, muliakan dan bersihkan air ini Bu. Air ini mah Masya Allah. Nah, air ini mah Masya Allah. Coba kalau ini isi cai mani Ibu ada yang mau? Tapi kalau saya ini kena bukan air mani, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh, gitu. Orang teh hina. Apakah geus pernah Ibu ningali jelema kaya erek paekna lempang ka kuburan, lempang sorangan? Ieu mah tentara, ieu mah paeke moal sia. Aing mah polisi, aing mah menteri, aing mah wakil presiden, aing mah presiden, paeke ke Rusia, aing mah keserangan ka kuburan aya. Ulang teh butuh Bu, butuh ka batur. Butuh ka batur. Nu maot butuh ka hirup. Nu geuring butuh ka nu cager. Anu miskin butuh ka nu kaya. Malah lamun aya jelema kaya mere ka jelema miskin bahasana karunya ke jelema kudu sadat deui. Kudu nama atoh aya jelema miskin teh. Coba isukan lamun Allah resahkeun nakirkeun mahna kaya jadi miskin daekeun moal. Bagi Allah gampang teu? Gampang. Bagi Allah gampang. Sakedek netra pun payahpun. Tadi kaya jadi miskin, tadi jabatan ini jadi jatuh. Gampang bagi Allah. Urang teu perlu sombong. Kiai pinter, ayeuna pinter, ku Allah salat digelokeun, kiai gelok. Bener teu? Milik Allah sadayana ge. Milik Gusti Allah. Teu kudu dibanggakeun. Allah moarek ningali jabatan, Allah moarek ningali harta, Allah moarek ningali gelis, Allah moarek ningali kaset, tapi Allah ningali naon? Qulubikum. Qulubikum, hati kita, wa taqwakum, dan di dalam hatinya ada takwanya. Itu setiap orang pasti ada hati, tapi belum tentu di setiap hati ada takwa. Betul nggak Bu? Ibu punya hati kan? Punya hati kan? Saya juga punya hati, Ibu punya hati. Tapi apakah ada di dalam hati saya ketakwaan kepada Allah? Yang tahu siapa? Cuma aku dan Allah yang bikin hati. Cuma saya yang punya hati dan Allah yang bikin hati, yang tahu ketakwaan yang ada di dalam hati saya. Begitu juga di dalam hati ibu-ibu. Apakah ada? Ya Allah, maka terus sombong. Orang kaya gak perlu sombong, orang punya jabatan gak perlu sombong. Wah, para katang-tang, para kateng-teng kita malampir, paeh masa perlu kai malampir. Jangan ngomong-ngomong politik di masjid. Ngomong-ngomong politik di masjid. Di zaman Nabi
mah jadi hararunda. Eta maksudnya ngahodakeun ibu, bentar ibu sadanya. Emang gaya ngakos kieu. Mungkin pada itu bareng di sini teh siga teh ieu pang gaya-gayana siga teh. Pada dia teh beunang ngabas. Siga teh ieu doang urang bae. Lah ngabas bae teh namanya di masjid. Banyak yang masjid barang ngabas boleh. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Bentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Insyaallah saudara-saudara kita yang muslimin muslimat mukminin mukminat sekarang masih di rumah, masih di perjalanan, sudah sampai mungkin ke sana. Beberapa teman saya, sahabat saya, dan saudara saya juga sekarang sudah sampai di Madinah. Doakan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan